Selamat siang Bu Mei dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Edward Tan dari kelas 11A presensi 13 hendak menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan fenomena difusi dan osmosis yang terjadi pada video uji coba yang telah dilakukan. Nah, pada uji coba 1, yaitu uji difusi pada bubuk kopi menggunakan air dingin dan air hangat, di mana difusi adalah proses yang dihasilkan dari gerakan molekul, di mana alirannya berpindah dari daerah berkonsentrasi tinggi atau yang biasa disebut hipertonik ke daerah berkonsentrasi rendah atau yang biasa disebut dengan hipotonik. Air yang tadinya terlihat bening berubah menjadi hitam pekat saat dicampurkan dengan bubuk kopi. Uji coba tersebut menunjukkan terjadinya beberapa perbedaan kelarutan difusi pada masing-masing konsentrasi suhu. Jika dilihat pada gelas A, bubuk kopi terlarut oleh air panas, sedangkan pada gelas B, bubuk kopi tidak terlarut oleh air dingin. Kenapa hal ini terjadi? Nah, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan suhu air. Pada gelas pertama diberikan suhu yang panas, sementara pada gelas kedua pada air yang dingin. Suhu merupakan salah satu faktor penyebab difusi. Suhu yang lebih tinggi mampu meningkatkan energi serta mempercepat gerakan molekul, sehingga meningkatkan laju difusi. Jadi otomatis kopi akan tercampur dengan lebih baik. Berdasarkan praktikum osmosis atau praktikum kedua yang dilakukan pada video tersebut, menggunakan kentang dan dicampuri dengan dua jenis larutan, yaitu gelas A di mana diberi garam dapur atau NaCl dan gelas B yang hanya berisi air murni. Pada gelas B yang berisi air murni, kentang yang semula memiliki berat 6 gram, setelah 30 menit beratnya bertambah menjadi 1 gram. Dari yang semulanya 6 gram menjadi 7 gram dan teksturnya tetap seperti kondisi awal. Untuk gelas A yang berisi NaCl, beratnya menjadi semakin ringan, yaitu 5 gram dan teksturnya menjadi lebih lunak. Mengapa hal ini terjadi? Nah, hal ini terjadi karena terjadinya peristiwa osmosis pada kentang. Proses osmosis tersebut disebut plasmolisis, yaitu proses keluarnya cairan air dari kentang menuju ke larutan garam. Peristiwa ini terjadi karena larutan garam memiliki konsentrasi senter larutnya lebih tinggi dibandingkan cairan yang ada di dalam sel kentang. Cairan sel kentang yang bersifat hipotonik atau berkonsentrasi rendah akan bergerak keluar dari kentang menuju larutan garam, sehingga massa kentang pun menjadi turun. Ketika sel kentang menurun, membran plasmanya akan terlepas dari dinding sel yang disebut dengan plasmolisis tadi. Hal tersebut tentu mengakibatkan tekstur menjadi lebih lunak dan ringan. Untuk gelas yang berisi air murni, terjadi peristiwa yang terjadi karena perbedaan konsentrasi. Air pun akan bergerak masuk ke dalam kentang yang memiliki konsentrasi tinggi. Maka dari itu, kentang pun terasa lebih berat karena adanya penambahan air di dalam sel. Nah, kondisi kentang yang kaku ini disebut turgid. Turgid merupakan kondisi sel tumbuhan yang membengkak karena masuknya atau adanya penambahan cairan dalam sel, tetapi sel tidak sampai pecah. Sekian mengenai jawaban saya dalam pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan di video tersebut. Apabila ada kesalahan pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.